Iya, Bang, nanti kita bahas tentang berita viral yang soal si Tamara ya Bang ya, yang perihal dugaan ada mungkin kelalaian ataupun pembunuhan, karena kan ini di Polda pun kemarin sudah dipanggil 20 orang. Nah, tadi ada pembaruan lagi sekitar ada 16 orang yang mungkin sudah ditetapkan atau mungkin sudah diduga nih. Kan jadi kan dari 20 ke 16 berarti sudah ada 4 orang yang mungkin akan menjadi tersangka atau mungkin sudah ditetapkan mungkin ya Bang ya. Dan Polda sendiri akan mengadakan pemanggilan terhadap saksi-saksi nih Bang yang sudah mungkin diyakini oleh Polda sendiri nih yang kemarin ada di tempat kejadian. Nah, oke. Nah, menurut Abang nih Bang, dengan adanya berita kemarin ini yang cukup viral, menurut Abang dari segi Abang sebagai kriminolog melihatnya seperti apa sih Bang? Ya, yang pertama tentu ini kasus sederhana sebetulnya. Ya, kenapa? Karena kalaupun misalnya ini adalah kasus pembunuhan, maka semua yang diduga sebagai pelaku ada di situ, ya, ada di lokasi. Demikian juga modusnya, yakni modus yang bersifat apakah itu kecelakaan atau ada penyakit, itu juga kemudian sudah fix ya, tidak lagi bergerak, dan korban juga ada ya, walaupun sudah meninggal tapi masih bisa di otopsi ulang, otopsi yang dehumasi. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya ini kasus sederhana ketimbang misalnya kalau melibatkan banyak orang, melibatkan lokasi yang bermacam-macam, melibatkan berbagai macam modus gitu ya, tentu saja menjadikan lebih susah penanganannya. Yang kedua, saya memang mendapat kesan bahwa polisi berhati-hati, ya, makanya kemudian terhadap kasus yang sederhana ini sampai puluhan orang diperiksa, ya, kan kesannya ada modus yang luar biasa canggih, demikian juga ada satu skenario yang kompleks, sehingga kemudian lalu perlu mewawancarai belasan orang. Namun dengan semangat berhati-hati ya sudahlah, nggak masalah gitu. Yang ketiga, nah dari yang pertama dan dari yang kedua itu, dari situasi bahwa sebetulnya ini kasus sederhana, tapi juga kemudian Polri berhati-hati sekali dalam rangka penanganannya, maka tentu ke depan saya lalu bertanya, apakah sikap yang sama, sikap yang berhati-hati, lalu kemudian mewawancarai sekian banyak orang itu akan dipakai pada sebuah situasi, ya, ketika kemudian misalnya kasusnya misalnya lebih rumit gitu ya, atau lebih canggih, tetapi tidak menimpa orang-orang yang boleh dibilang sebagai terkenal, apakah kemudian Polri menampilkan sikap yang sama? Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian bagi kepolisian dalam rangka memberikan satu perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Karena dengan kehebohan ya dalam rangka penanganan kasus yang sederhana ini, maka lalu orang bertanya tadi, apakah kalau saya yang jadi korban sementara saya bukan siapa-siapa, lalu Polri juga memberikan satu respon seperti ini, yang heboh seperti ini, kan gitu. Demikian, itu dulu. Oke, Bang, menurut Abang ini sebagai seorang pakar lah yang melihatnya, apakah ada kecurigaan apakah ini memang kasus kelalaian saja kah atau memang ada unsur mungkin kesengajaan, Bang? Ya tentu fakta saja yang bicara ya, tetapi tentu saja kalau kita lihat bahwa korbannya anak dan juga orang tuanya adalah orang-orang entertainer, orang-orang entertainment, maka kurang lebih apa sih yang menjadikan motif kemudian ada anak yang kemudian disengaja untuk mati gitu. Rasanya tentu kecil sekali. Ya, sekali lagi tanpa mendahului fakta yang ada, kita semua memiliki yang namanya mental map ya, atau peta mental, di mana kalau misalnya saya sebagai seorang dosen, maka peta mental saya adalah lebih kepada kampus, toko buku, gitu ya, ruang kafe untuk belajar, ruang perpustakaan. Demikian juga orang-orang yang saya temui, ya sejawat saya, mahasiswa,
ke lab saya gitu ya. Karena tadi saya itu sebagai dosen. Artinya saya memiliki pola perilaku, pola pergaulan yang juga tidak lepas-lepas dari profesi saya sebagai dosen, kan gitu. Nah, maka kalau kita bicara mengenai suami istri yang lebih merupakan orang-orang yang berada dalam seni atau ekonomi kreatif, maka tentu juga yang akan menjadi modus, motif dan juga alasan lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan dari sang bapak dan sang ibu. Nah, untuk itu maka saya berpendapat menepis ya untuk sementara sambil menunggu fakta bahwa ini adalah suatu pembunuhan lebih kepada kelalaian yang kemudian pertama-tama juga diakibatkan oleh karena kemungkinan kondisi sang anak yang tidak fit, ya, kondisi anak yang mungkin sedang sakit, sedang keracunan atau demam, yang lalu kemudian diajak berenang padahal kondisinya tidak fit. Nah, itu saya kira bisa dimengerti karena biasanya anak itu tidak sensitif dengan kondisinya, ya, karena perasaannya senang, karena merasa nyaman ya berolahraga yang dia senangi, maka kemudian dia tidak sensitif dengan tubuhnya. Ya, dengan kata lain dia sedang sakit, sedang tidak enak badan, tapi kemudian dia paksa berenang. Nah, dalam rangka berenang lalu kemudian tubuhnya nggak tahan, lalu kemudian mungkin tenggelam ya sehingga kemudian mengakibatkan kecelakaan pada dirinya. Saya kira itu. Oke, baik Bang. Berarti itu adalah salah satu mungkin ciri-ciri yang tadi Abang sebutkan adalah kondisi yang dimana orang dewasa pun harusnya mengerti dan memahami ya Bang untuk kondisi anak-anaknya seperti itu Bang. Ya itulah konteks lalainya. Jadi kalau saya tidak salah dari pemberitaan bahwa ada orang yang mendampingi sang anak ini dalam rangka berenang atau kemanapun dia pergi, ya mungkin apakah dia mbaknya atau ART-nya lah begitu, yang lalu tentu saja mesti awas ya dengan kondisi sang anak dalam arti ketika sang anak sedang tidak enak badan, sedang sakit, maka tentu di rumah saja misalnya, atau hari ini libur berenang begitu ya, sambil menunggu badannya sehat kembali. Nah, tetapi sang ART ini atau sang mbak ini tidak sensitif, ya, tidak peka, kemungkinan juga karena dia sendiri juga banyak pikiran atau banyak kesibukan lain, atau asik main game atau asik ngobrol dengan tetangga sebelah misalnya, ini sekedar ilustrasi saja, maka kemudian dia tidak peka dengan kondisi anak asuhannya, ya. Begitu pula sang anak asuhan ini sudah lemah, ya, lemas di di kolam renang, dia pun juga mungkin sedang sibuk kemana, sedang sibuk ngobrol atau sedang sibuk main HP. Jadi dengan kata lain tidak cepat memberikan satu respons ya berupa misalnya teriakan kah atau yang lain, sehingga kemudian membangunkan ya membuat orang tersadar akan bahaya dan lalu menolong. Nah, maka dengan kata lain sebetulnya saya sih berpendapat hanya ada 1-2 orang yang lalai saja ya, yang lainnya lebih kepada orang yang memang ada di situ, kebetulan mendengar atau kebetulan melihat begitu ya. Tapi juga kemudian tidak bisa disalahkan kalau kemudian mereka tidak bisa membantu ya sang anak ketika sudah mulai lemas. Demikian. Oke, Bang, berarti kan ini seperti Abang jelaskan bahwa memang dari pihak mungkin sang pengasuh ini kurang care juga, kurang memperhatikan lah untuk kondisi sang anak. Apakah nanti bisa menjadi, mohon maaf, tersangka kah Bang? Karena kan ini kan secara tidak langsung ini lumayan banyak nih, bisa saksinya itu ada kalau salah ada lebih dari 2 orang nih, mungkin ada juga dari pacarnya Tamara, ada dari babysitternya atau pengasuh gitu. Apakah nih orang-orang yang menjaga di sana yang mungkin sudah melakukan pemeriksaan dan apalagi babysitternya sendiri kan lebih dekat nih Bang ke anaknya, apa nanti akan bisa menjadi tersangka Bang? Ya saya kira tentu Polri akan membuat dulu posisi kasus ya. Ketika misalnya yang bersangkutan atau korban dinyatakan sebagai meninggal karena sakit atau kena lemas dan seterusnya, maka tentu lalu kita bicara siapa yang paling bertanggung jawab terhadap keberadaan sang anak. Ya. Jadi kalau itu ada orang tua, maka tentu orang tualah yang bertanggung jawab. Atau ketika tanggung jawab orang tua itu sudah didelegasikan kepada babysitter, kepada RT, maka tentu dia yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi saya kira kita lihat saja mana siapa yang mengemban posisi bertanggung jawab tersebut, gitu ya.
apakah itu orang tua atau apakah itu adalah ART atau mungkin juga supir misalnya yang telah diserahi tugas untuk menjaga, begitu ya. Jadi saya kira ini bukan soal yang susah ini, ya. Yang penting adalah bahwa sudah pertama-tama di establish dulu sebab matinya apa, ya. Sebab matinya oleh dokter forensik. Nah, ketika sebab matinya itu misalnya mati lemas atau mati karena tadi ya, karena sakit gara-gara ada kondisi yang tidak sehat, begitu ya. Maka lalu kemudian bisa runtun ke belakang, ya, siapa yang mengajak untuk untuk pergi berenang, lalu siapa yang kemudian pada saat berenang harus menjaga, ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kemudian lalu orang tua pun juga kemudian ternyata orang tua sudah tahu bahwa anaknya sakit, tapi kemudian tetap memaksa untuk berenang, maka tentu saja juga bisa dikategorikan sebagai lalai, ya, lalai yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini anaknya. Nah, untuk itu tentu terserah kepada kepolisian apakah akan mentersangkakan orang tua misalnya, atau hanya mentersangkakan sang pembantu rumah tangga atau babysitter misalnya. Tentu terserah kepada kepolisian yang tentu telah melihat misalnya siapa yang menjadi pengemban tadi isu recklessness, ya, isu lalai, ya, yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam hal ini anak tersebut. Okay. Nah, menurut Abang nih, ini kan sudah otopsi dan bentar lagi sudah ada mungkin penegasan juga dari pihak kepolisian, akan ada rilis lah seperti itu.